Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020, perayaan Hari Pentakosta. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Bacaan kedua. Bacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 3b sampai 7, dilanjutkan ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh
untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan tonggak berdirinya gereja perdana. Hari turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Peristiwa Pentakosta yang merupakan peristiwa turunnya Roh Kudus adalah sebuah titik awal yang membangkitkan semangat para rasul yang sebelumnya takut dan bersembunyi, kini berani tampil dengan dipenuhi Roh Kudus untuk mewartakan Yesus yang bangkit kepada segala bangsa. Para rasul bersama beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus berkumpul dan berdoa di dalam rumah saat Roh Kudus turun di atas mereka. Roh Kudus yang digambarkan dengan lidah-lidah api itu bertebaran dan hinggap pada tiap-tiap rasul. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Roh Kudus bukanlah pengalaman massal saja, namun bisa juga menjadi pengalaman beberapa orang terpilih, bahkan pengalaman semua murid secara pribadi. Roh Kudus merupakan daya ilahi di mana Allah berkarya dalam dunia manusia. Roh Kudus merupakan kekuatan dalam berbagai rupa, berbagai cara, baik ajaib maupun yang tidak terlihat. Roh itu hadir memberi kemampuan kepada kita untuk mengajar, memimpin, melayani, dan sebagainya. Dalam peristiwa Pentakosta ini, kehadiran Roh Kudus berkaitan dengan bahasa, pewartaan, dan kuasa untuk berbicara. Karena Roh Kudus dalam perayaan Pentakosta merupakan roh nubuat, roh yang membantu para murid memahami firman Tuhan dan mendorong mereka untuk menyampaikannya kepada orang lain di segala bangsa. Bahkan kita sendiri saat ini juga diliputi oleh Roh Kudus. Karena setiap orang dari kita yang percaya kepada Kristus dan mengikutinya juga dipanggil untuk menjadi saksinya. Roh Kudus mendorong orang beriman untuk berani memberi kesaksian tentang karya keselamatan Kristus. Jadi, kita pun menerima Roh Kudus yang sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hidup dalam semangat baru
semangat Roh Kudus, semangat kasih dan pengampunan, semangat keberanian dan sukacita untuk terus mewartakan Kristus. Di zaman yang penuh tantangan ini, memberikan kita keyakinan yang teguh bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus akan selalu mengajarkan kepada kita dan akan mengingatkan kepada kita tentang apa yang telah kita lakukan menuju kebenaran. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu dan perbaharuilah hati serta hidup kami. Kuduskanlah kami dan mampukanlah kami untuk mencintai dan memberi kini dan sepanjang masa. Amin.